Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membuat video tutorial membahas tentang Mastercam. Kali ini saya akan membahas tentang toolpad kontur 2D. Nah, jadi gambar seperti ini akan saya kerjakan menggunakan toolpad kontur 2D. Nah, termasuk bikin kotak, kemudian bikin diameter diameter dalam, kemudian bikin slot ini juga saya menggunakan kontur 2D. Saya akan mulai dari menggambar, produknya. Kemudian saya membuat toolpadnya. Baik, gambar ini sudah saya drafting. Top, fit. Kemudian saya buat PDF-nya. Setup sheet. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kita mau menggambar dari awal bentukan seperti ini. Oke, kita ke Mastercam, New. Nah, pertama kali kita lihat kita membuat ukuran kotak 100 kali 100. Di sini kita ke menu wireframe, kemudian rectangle, kemudian diisi 100 kali 100, enter. Kita checklist. Kemudian pada dimensi 100 kali 100 ini setiap pojoknya ada radius 10. Maka kita buat radius 10 dengan menu fillet. Radiusnya sudah diisi 10, oke. Kita klik untuk membuat radius. Nah, radius sudah jadi. Selanjutnya kita membuat 4 kali diameter 14. Nah, di sini jaraknya dari diameter 14 ke diameter 14 yang lain adalah 70 mm. Maka jika nolnya berada di tengah, jaraknya 35. X minus 35, Y plus 35. Di sini kita circle center point, diameter 14, enter. Kemudian kita ketik X minus 35, Y 35. Kita enter. Maka diameter sudah berada pada koordinat X minus 35, Y plus 35. Karena ini simetris, kita bisa mirror. Di sini diameter ini kita mirror. Di sini mirror X, oke. Lagi and selection kita mirror. Keempat diameter sudah terbuat. Kemudian selanjutnya kita membuat diameter 46 berada di tengah-tengah. Wireframe, circle center point, kita tulis diameternya 46. Diameter 46 sudah jadi. Kemudian kita tinggal membuat slot-slot. Nah, slot ini ada sudut 63 derajat.
Kita membuat slot bagian bawah dulu. Setelah satu slot jadi, baru kita rotate. Kita ke master cam. Slot ini diameter yang dalamnya 32. Berarti nanti diameter 64. Kemudian lebar slot 12 mili. Kita buat diameter 64. Enter dari center. Kemudian ini kita offset 12 mili. Transform offset entity keluar sebanyak 12 mili. Enter. Kemudian kita membuat garis bantu. Garis ini kita rotate 63 dibagi 2, 31,5. Transform, rotate 31,5, enter, move both side. Nah, kita oke. Kemudian garis-garis yang tidak perlu kita hapus dengan cara wireframe divide. Slotnya sudah jadi, tinggal membuat radiusnya. Di sini ada radius 6. Entity 6, enter. Kita membuat radius 6. Oke, sudah jadi. Kemudian ini kita rotate. Kita select semua slotnya, kemudian transform, rotate 90 derajat. Copy, ditransform sebanyak 3. Oke. Nah, di sini wireframe-nya sudah jadi. Kemudian kita tinggal membuat solidnya. Kita level 2. Level 1 bisa kita kasih nama wireframe. Kemudian level 2 kita bisa kasih nama solid. Oke. Kita membuat solid dengan tebal berapa? Di sini tebalnya 20. Wireframe ke menu solid, extrude. Arahnya ke bawah, tebalnya 20. Nah, bentukan solid dan wireframe-nya sudah jadi. Selanjutnya kita membuat toolpad-nya. Kita ke mesin, mill, kita pilih mesin. Di sini kita pilih 3 aksi saja. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan stock setup atau raw material. Bounding box. And selection. Misalnya bendanya
tambah 10 mili, tambah 10 mili, mili, 30. Oke, ini raw materialnya. Kemudian kita membuat toolpath untuk kotak luar. Di sini toolpath, kontur, kemudian select contour chain. Oke. Kemudian di sini tool. Nah, saya memilih dari library, saya filter, saya pilih yang end mill saja. Nah, di sini saya menggunakan end mill diameter 12 untuk kontur luar. Kemudian saya edit. Misalnya panjangnya hanya 40 saja. Next, misalnya saya menggunakan tool number 1, spindle speednya 4500 misalnya, kemudian feed rate-nya 2500. Finish. Spindle speed ini nanti putaran spindle, feed rate adalah kecepatan potong. Holder, saya pilih holder. Kemudian kontur 2D. Di sini stop tulip on wall saya isi 0,2. Jadi nanti di sini, di bagian sisi luar ini masih ada allowance 0,2. Depth cut-nya misal saya per 1 mili. Saya pilih keep tool down. Let in, let out, saya buat 100% dari diameter cutter menggunakan tangent. Kemudian depth-nya minus 21 karena tebalnya 20. Oke, kemudian saya oke. Saya verify. Nah, kontur luar sudah jadi. Kemudian saya mau membuat diameter 46 ini tetap menggunakan kontur 2D. Isometrik, saya copy, paste, kemudian chain-nya saya ganti region all menggunakan yang diameter 46. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan menu ramping, menggunakan depth 1 kali putar 0,5. Make passes at final depth. Let in, let out saya matikan. Kemudian di sini karena kalau menggunakan diameter 12 tidak habis kontur tengahnya. Bisa saya simulasi. Nah, kontur tengah ini tidak habis. Bagaimana biar kontur tengah ini habis? Maka di parameter, kemudian multipass ini saya gunakan, saya hidupkan multipass-nya. Spacing-nya 11, number-nya 2. Oke. Jadi nanti dia akan membuat roughing 2 kali.
Nah, jadi yang tengahnya habis. Kemudian selanjutnya saya membuat roughing untuk diameter 14 dan slot 12. Saya tetap menggunakan mode kontur 2D tapi yang ramping. Copy, paste. Karena lebar slotnya ini 12, maka tidak mungkin saya menggunakan cutter 12. Saya menggunakan cutter diameter 10 atau 8. Ini saya ganti diameter 8, saya library diameter 8. Oke. Saya edit. Saya panjangnya 40. Next, tool number 2. Putaran misalnya 5000. Feed rate-nya 2000. Finish. Masih sama-sama allowance 0,2, kemudian ramping motionnya, ramp rate-nya 0,5. Oke. Setelah itu chainingnya saya ganti region all. Saya menggunakan ini, bisa ke sini, sini. Arahnya kebalik. Oke, tinggal saya region. Kompensasi cutter not sukses. Oke. Di sini karena multipassnya masih hidup, karena untuk membuat slot ini dan diameter 1 kali passes aja sudah habis. Kita region lagi. Nah, sudah jadi. Maka kalau kita verify, ramping, nah di sini untuk roughing sudah selesai. Kemudian tinggal kita membuat finishingnya saja. Nah, misal grup ini saya rename, jadi saya namakan roughing. Kemudian saya membuat grup lagi, saya namakan finishing atau finish. Kemudian ini toolpad roughing ini akan saya copy, paste, saya jadikan finishing. Di sini saya tetap menggunakan ML12. Stock to leave-nya saya nolkan. Misalnya pemakanan saya kasih 2 kali. Tab-nya tetap 21. Ini hanya yang luar saja. Yang dalam sekalian saya tambah chain-nya, kontur yang dalam, oke. Nah, jadi yang dalam juga di finishing. Kemudian kontur rem yang ini saya hapus karena finishing yang dalam sudah dijadikan satu dengan kontur luar. Kemudian kontur rem yang paling bawah ini saya edit, stop to leave-nya saya kasih 0,
Kemudian ramping motionnya menggunakan depth, 1 kali ramping, 1 kali putaran itu misalnya 2 mili. Karena ini finishing, bebannya sudah tidak berat lagi. Nah, seperti ini. Multipass. Oke. Nah, ini yang finishing. Nah, rampingnya dia banyak karena finishing tinggal makan sedikit saja, berbeda dengan yang roughing. Dia akan lebih rapat karena bendanya masih pejam. Kita verify semua. Roughing. Nah, ini finish. Toolpadnya sudah jadi. Dari toolpad roughing, kemudian toolpad finish. Baik teman-teman, demikian tutorial dari saya untuk pemanfaatan toolpad kontur 2D. Jadi kontur 2D itu hanya dikhususkan untuk benda yang 2 dimensi saja. Baik teman-teman, saya cukupkan sekian, nantikan video-video saya selanjutnya. Jika video tutorial dari saya bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.